bila mana kalau hanya Kalijodo saja yang mau dibongkar, ya masyarakat bertanya bagaimana negara ini melahirkan keadilan kalau toh Kalijodo dibongkar, karena mungkin masyarakat Kalijodo ini sudah senyawa mereka di sana karena dia hidup oleh suasana Kalijodo. Jadi bagaimana kalau masyarakat ini misalnya dipindahkan lalu untuk tuntutan hidupnya bagaimana, ini kan perlu dipertimbangkan juga. Saudara, saya ingin mengetahui pemetaan di Kalijodo. Saya datangi kantor Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya temui kepala dinasnya, Pak Mas Rohan. Terima kasih Pak Mas Rohan telah memberikan waktu di program Aiman. Pak Mas Rohan, Anda tentu sebagai kepala dinas sosial punya data, punya pemetaan terkait dengan Kalijodo. Ada berapa PSK yang beroperasi di sana Pak? Detil? Berdasarkan pendataan awal ya Pak ya, itu ada 195 ya. 195. Itu yang menetap di sana. Yang menetap itu ya. Dan kira-kira tambahan yang dari luar sekitar 250-an. Tambahan dari luar menjadi 250 atau 250 tambah 195? 195 plus 250. Luar biasa yang dari luar Pak. Jumlahnya lebih besar dari yang menetap di sana. Dari mana aja itu Pak? Ya biasa dari ibu kota lah. Bahkan ada di luar tetangga kita mungkin ya. Pas di malam di luar hari, Jakarta? Daerah ya, Bodetabek maksudnya Pak? Bodetabek ya, bisa juga. Datang semua ke Kalijodo? Kalijodo. Itu di hari-hari tertentu atau setiap hari mereka datang? Umumnya kalau yang nambah naik itu pas malam minggu biasanya. Pas malam minggu. Malam minggu tuh full tim tuh Pak ya? Ada hampir 450 ya, PSK yang beroperasi di sana? Itu. Bahkan lebih gitu. Bahkan lebih? Bahkan lebih. Luar biasa nih angka yang baru pertama kali disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau sehari saya baca di media-media, mereka memasang tarif 100 sampai 200 ribu, betul Pak? Ada yang segmen paling bawah, ya sekitar antara itu mungkin ya. Berarti Bapak mau mengatakan ada segmen yang di atas itu? Di atas itu ada. Sampai kelas paling tinggi berapa Pak? Ya saya tak tahu persis ya, yang kelas paling tinggi. Paling tidak itu range-nya tadi. Kalau 1 sampai 200, 200 sampai 500-an mungkin ya. Ada mungkin yang paling tinggi 500? 500, 600. Bahkan ada yang lebih tinggi mungkin. Jadi kalau ada sampai 600 ribu, satu orang dikali 450 orang, dan bahkan bisa lebih, saya tidak bisa membayangkan betapa besar ekonomi uang yang berputar di sana dalam satu hari. Saya coba hitung-hitungan Pak, kalau Bapak tadi katakan ada 450 bisa lebih, saya ambil 500 orang lah, 500 PSK. Tarif mereka 100 ribu sampai 600 ribu per sekali kencan. Saya ambil jalan tengahnya, 300 ribu. 300 ribu kali 500, 150 juta rupiah. Itu kalau sekali kencan. Tapi yang saya dapatkan dari media, saya dengarkan dari media, ada 5 sampai 10 kali mereka bisa melakukan kencan dalam satu hari. Artinya kalau kita kalikan 5 saja ada 750 juta. Sampai 1 miliar lah kurang lebih. Dalam satu hari mereka mendapatkan itu hanya dari sisi PSK, prostitusi. Ini luar biasa ekonominya, luar biasa perputaran uangnya. Betul seperti itu Pak? Ya kira-kira bisa jadi. Itu yang saya katakan tadi baru satu hari Pak. Ya. Itu belum dari minuman keras, belum dari yang lainnya. Yang saya tanyakan, selain prostitusi dan miras, ada lagi di sana Pak? Ya kalau prostitusi, miras, ada juga perjudian mungkin ya. Perjudian? Ya kemungkinan ada perjudian yang cukup lumayan ya. Awalnya kan itu. Dari mana Bapak tahu di sana ada perjudian Pak? Karena beberapa kali dikatakan bahwa di sana hanya ada prostitusi dan miras. Tapi ini pernyataan pertama dari Kadis Sosial Pemprov DKI bahwa juga ada perjudian di sana. Ada ya perjudian ya. Barangkali terkait dari beberapa tetangga kita yang juga pernah melakukan juga perjudian di situ gitu. Intel Bapak lah gitu ya? Iya, ada menyampaikan untuk itu. Jadi 3 komponen tadi, ada miras, perjudian, ada juga prostitusi. Itu ya sudah satu paket itu Mas. Kalau tadi saya sempat hitung-hitungan, dari prostitusi rata-rata 1 miliar per hari. Dari judi mungkin nilainya pastinya tidak tahu, tapi mana yang lebih besar antara prostitusi dan judi di Kalijodo? Kalau peak naik itunya pas misalnya malam minggu ya bisa jadi prostitusi ya naik.
Secara umum Pak, Secara umum bisa jadi perjudian, Mas. perjudian lebih tinggi. Lebih tinggi. Bahkan prostitusi yang sudah 1 miliar per hari masih kalah besar dengan perjudian yang ada di Kalijodo. Ya. Jenis-jenis judi apa saja yang mereka lakukan? Apa yang seperti kalangan menengah atas lakukan di kasino-kasino misalnya, atau judi ala kalangan menengah bawah? Kelihatannya menengah bawah itu ya. Jadi tidak perlu teknologi yang tinggi, tapi bisa melakukan perjudian. Kalau menengah bawah hasilnya bisa lebih dari 1 miliar per hari, berarti orang yang terlibat di dalam perjudian di Kalijodo sangat banyak Pak. Bisa jadi 1000-an orang. 1000-an orang? Ya, bisa jadi itu. 1000-an orang hampir, itu kita bicara per hari Pak ya? Ya, berkunjung. Itu. Berkunjung untuk Ya, tadi ada bermain judi? tiga tadi. Oh, Ada itu termasuk 3? Tiga. Apa yang Dinsos siapkan terkait dengan rencana penertiban di Kalijodo? Dinas sosial hanya dikontak untuk pembinaan WTS-nya manakala WTS itu berpenduduk DKI Jakarta. Bagi yang tidak penduduk DKI Jakarta kan juga akan direunifikasi ya, dipulangkan ke kampung halamannya. Gitu. Dinsos DKI punya rencana. Tapi bahwa ada perputaran ekonomi yang luar biasa di sana membuat proses penertibannya juga tidak biasa. Membuat Bapak pekerjaannya juga tidak biasa karena ada hal lain yang memang dipertimbangkan. Katakanlah orang yang biasa menerima jutaan rupiah sehari kemudian harus menjadi buruh pabrik. Bagaimana kemudian itu bisa diantisipasi oleh Bapak? Bagaimana bisa diatasi oleh Dinsos DKI Jakarta? Kalau di kami kan punya panti untuk pembinaan PSK. Pertama kita juga ada pembinaan rohani. Ya. Ketika kita sudah sadarkan secara nuraninya, barangkali akan kembali kepada harkat jati dirinya, baru kita akan beri bantuan untuk pembinaan keterampilan. Nah, pembinaan keterampilan itu juga modal hidupnya ke depan agar dia bisa mandiri, itu intinya. Jadi disentuh dulu hatinya, Iya. baru kemudian mereka bisa jalan. Iya. Tanpa disentuh hatinya mereka akan kembali lagi. Iya. Kebanyakan mana Pak? Kembali lagi atau mereka jalan? Ini saya menuntut jawaban kejujuran dari Bapak. Saya kira yang sudah mulai sadar Atau 50-50? itu lebih banyak, saya kira yang sudah sadar lah Mas itu. Kapasitas panti yang masih kosong berapa Pak? Siap untuk menampung para pengungsi dari Kalijodo nanti? Panti kami bisa membina sekitar ya 75 sampai 100 mungkin ya. Itu kalau kita coba paksakan untuk percepatan dalam pembinaan. Sisanya kemana tuh Pak? Kan ada 500 tadi. Penduduk DKI. Sisanya semua kan ditampung di Kemensos ya. Kemensos itu nampung Bantuan dari pusat. cukup ya, ada 500-an mungkin cukup ya di Kemensos. Tidak bisa hanya DKI Jakarta Nggak sendiri. bisa, itu harus berkolaborasi dengan Kemensos. Terima kasih Oke. Pak Mas Rohan, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan waktu di program ini. Iya, terima kasih.